Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Megawati. Saya dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen terkait dengan pembelajaran, proses pembelajaran. Baik, pernyataan diri dosen yang akan saya sampaikan terkait dengan materi kuliah eh, mata kuliah yang saya ampu pada program studi kedokteran, yaitu mata kuliah Endokrin Metabolic System. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan 4 SKS, termasuk dalam kelompok mata kuliah pengembangan keahlian program studi, dilakukan pada semester 4 tanpa ada prasyarat mata kuliah sebelumnya. Sebagai deskripsi dari mata kuliah, sistem mata kuliah ini mengajarkan mengenai sistem endokrin, metabolik, dan nutrisi yang merupakan mata kuliah blok sistem yang diberikan pada semester 4 pada mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dilaksanakan selama 8 minggu, 9 jam pelajaran setiap minggunya, 4 angka kredit yang setara dengan 180 jam pembelajaran. Mata kuliah ini juga mencakup beberapa topik, yaitu mereview kembali pemahaman mahasiswa mengenai dasar-dasar dari sistem endokrin, metabolik, dan nutrisi, serta patofisiologinya, dan pendekatan diagnosis pada gangguan yang terjadi pada sistem-sistem tersebut. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat memahami konsep-konsep inti, menganalisis hasil pemeriksaan laboratorium, dan menerapkan pengetahuan ini dalam praktik klinis untuk dapat mendiagnosis dan melakukan penanganan pasien pada gangguan sistem endokrin, metabolik, dan nutrisi. Bentuk dan metode pembelajaran serta penugasan yang dilakukan selama mata kuliah ini yaitu mata kuliahnya dilakukan secara sinkronus maupun baik tatap muka langsung maupun tatap muka melalui secara maya dan asinkronus berupa penugasan. Bentuknya bisa diberikan kuliah interaktif, kemudian juga ada studi kasus yang diberikan, serta ada tutorial. Kemudian mahasiswa juga diminta untuk melakukan diskusi kelompok, melakukan presentasi. Tugas biasanya diberikan dengan memanfaatkan LMS dari Unpad, yaitu Live Unpad. Sistem penilaian bentuknya diberikan bentuk tes, yaitu ujian lisan dan ujian tertulis. Biasanya dilakukan ujian tertulis UTS itu pada akhir pembelajarannya, ya. Pemberian tes pada akhir pembelajaran, serta juga ada penilaian non-tes. Penilaian non-tes ini dinilai melalui kriteria menggunakan rubrik. Eh, Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu rekaman perkuliahan satu materi dari mata kuliah tersebut, yaitu pertemuan keempat mengenai karbohidrat counting. Berdasarkan dari RPS yang tercantum dalam RPS, bahwa mata kuliah ini merupakan sub CPMK 3 dari RPS tersebut. Diharapkan indikator capaiannya adalah mahasiswa dilatih dan dapat menyimpulkan mengenai karbohidrat counting, dapat merekomendasikan terapi insulin, dosis insulin yang akan diberikan, serta mampu merumuskan penyusunan menu berdasarkan dari karbo counting tersebut. Asesmennya bersifat partisipatif, kemudian sifatnya sinkronusnya adalah ceramah interaktif gitu, lecture interaktif serta diskusi dan studi kasus, serta yang asinkronusnya adalah tugas mandiri dari mahasiswa. Rekaman ini yang akan diberikan adalah video rekaman pembelajaran tatap muka secara maya, sinkronus tapi secara maya dan bentuk micro teaching. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Baik tuh. Tuh, Baik tuh. alhamdulillah baik dok. Dokter gimana dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik-baik semua ya, udah dalam kondisi yang sehat ya.
Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kuliah kita dalam endokrin metabolic system ini. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa teori terkait dengan karbohidrat, tentang bagaimana cara metabolisme karbohidrat dan sebagainya. Sekarang kita akan mencoba pada pertemuan selanjutnya yang berkaitan dengan bagaimana cara menghitung karbohidrat yang nanti akan kita kaitkan dengan penggunaan insulin. Gitu ya. Oke, sudah siap untuk kuliahnya? Siap, Siap. Dok. Oke, saya Siap, Dok. screen ya. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah dokter, Sudah tampil? sudah Sudah dokter, ada? sudah dok. Oke. Baik, jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, materinya ada tentang karbohidrat counting. Jadi kita menghitung berapa jumlah karbohidrat yang akan kita pelajari pada hari ini. Kurang lebih sebetulnya adalah tadi karbohidrat. Tapi sebelum mulai ini, kita mau coba dulu ya, apa namanya, pemanasan dulu lah gitu ya sebelum kita mulai. Silahkan login ke Mentimeter, kemudian masuk dengan kode ini, vote kodenya. Tolong berikan apa namanya pendapatnya. Pendapatnya bebas, nggak usah takut salah dan sebagainya. Sampaikan saja pendapat apa adanya mengenai pada kondisi apa makan 2 porsi masakan Padang tapi masih lapar. Tapi kadar gula darahnya sebenarnya udah naik. Pernah nggak gitu? Makan banyak terus tiba-tiba kok masih lapar terus ya gitu. Padahal kalau diukur pada saat itu mungkin gula darahnya sudah naik gitu. Oke, bisa loginnya? Sudah bisa dok. Sudah bisa? Sudah. Oke, kita coba lihat ya. Saya stop share dulu. Kita coba lihat di Mentimeter. Ini berarti harus saya share screen lagi. Kita lihat di sini. Oke, sudah tampil ya. Nah, nggak usah takut disampaikan saja. Kira-kira Sudah apa dok. yang terjadi kalau makan 2 porsi masakan Padang tapi masih lapar? Oke, sudah semua? Dah, kita lihat ya jawabannya. Diabetes mellitus. Hmm, pada kondisi stres, setelah aktivitas fisiknya berat, atau kandungan karbohidrat tinggi namun seratnya rendah. Bisa resistensi insulin. Saat setelah olahraga, porsi karena karbohidrat terlalu tinggi, rendah serat dan protein, dan bisa juga karena makan terlalu terburu-buru. Mantap. Makan 2 porsi masakan Padang tapi masih lapar bisa terjadi tubuh sulit mengolah gula pada diabetes. Jadi meski sudah makan banyak, tubuh tetap masih lapar. Kemudian lemak yang tinggi membuat pengosongan lambung. Wis, keren. Jawabannya hebat-hebat. Oke, ada yang mau berpendapat tentang ini? Nadia mau kasih komentar, Nadia. Punten dokter. Kalau saya pribadi dok, ada masalah stress disorder, jadi kayak eating disorder. Ketika saya stres banyak kanan, malah saya cenderung itu craving banget tuh. Apalagi kayak makan tuh nggak bisa stop gitu dok. Jadi Oke. padahal udah full, tapi tetap merasa aja gitu. Jadi saya ketika udah stres, udah tahu makan nggak kontrol, nah itu udah berarti emang udah stresnya tinggi banget dok. Kalau saya Ah, pribadi ya, Dok, ya. jadi kalau Nabila lagi stres, kita harus ngajak Nabila jalan. Nabila. Nadia jalan-jalan buat makan gitu ya. Karena makanya jadi banyak. Oh, Oke. Mungkin mau ngasih komentar, Noval.
Oh ya dok, kalau saya mungkin kalau setelah olahraga tuh biasanya makannya kalap dok. Jadi bisa nasinya banyak dan juga lauknya juga banyak dan biasanya habis makan terus habis itu 2 jam lagi makan lagi dengan porsi yang sama dok. Mungkin kayak gitu sih, Dok. Siap, siap. Jadi kondisi stres setelah makan itu meningkatkan kebutuhan ingin makan gitu ya, sehingga makannya bisa banyak. Indah punya pendapat lain nggak Indah? Sebetulnya tadi saya jawabnya yang aktivitas setelah aktivitas fisik berat tuh mungkin hampir sama kayak novel tadi. Cuma mungkin kalau misalnya untuk eh pendapat lainnya karena ini tadi ada diabetes mellitus ya dok. Mungkin karena di tubuhnya itu tidak bisa menggunakan tubuh tidak bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi sebagaimana mestinya gitu dok. Oke, baik. Diabetes mellitus. Sip, terima kasih Indah dan yang sudah memberikan pendapat. Jadi memang kaitannya ke sana ya. Semuanya tidak ada yang salah. Artinya pada kondisi-kondisi tertentu memang kebutuhan kita sangat tinggi. Kalau tadi yang stres yang Nadia ceritakan lebih ke arah food craving terkait gula ya. Gula itu kan memang memberikan rasa senang gitu ya, menyenangkan gitu, menenangkan. Terus olahraga juga memang meningkatkan asupan apa meningkatkan energi sehingga asupan kita juga harus bertambah. Tetapi dalam konteks ini memang biasanya yang sering kita curigai adalah lapar, gula darah naik, tapi lapar terus, padahal makannya banyak gitu ya. Ada kemungkinan ke arah sini nih, resistensi insulin. Oke, kita bahas lebih lanjut ya terkait ini. Ada yang mau ditanyakan terkait ini tidak? Tidak, cukup. Learning outcome yang dimintakan pada pertemuan kita hari ini adalah nanti bisa menjelaskan prinsip karbohidrat counting itu apa, lalu menghitung kebutuhan karbohidrat dengan dosis insulin, serta mampu menerapkannya dalam kasus. Jadi selesai ini nanti akan ada penugasan, akan ada mencoba dalam studi kasus gitu ya, sehingga tahu bagaimana tentang prinsip-prinsip dari karbohidrat counting. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat counting? Ini adalah metode menghitung jumlah gram karbohidrat dalam makanan untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi dalam makanan ini kita harus tahu kira-kira berapa gram ya si karbohidratnya gitu. Sehingga itu kita jumlahkan dari seluruh makanan kita, kita bisa menjadikan itu patokan untuk menentukan dosis insulin. Karena itu kenapa sih penting menghitung karbohidrat ini? Karena makin banyak karbohidrat yang dikonsumsi, makin banyak insulin yang dibutuhkan tubuh untuk memproses glukosa. Nah, untuk siapa sebetulnya perhitungan ini gitu ya? Ini terutama sebetulnya kita gunakan untuk menentukan dosis insulin bolus dalam terapi diabetes. Walaupun sebetulnya kalau misalnya mau digunakan sehari-hari juga boleh gitu pada bukan pasien-pasien diabetes ya kita menghitung sendiri kira-kira berapa karbohidratnya. Tetapi kepentingan praktis biasanya lebih banyak dimanfaatkan dalam terapi ini. Jadi terutama untuk pasien diabetes atau dengan yang terapi insulin intensif gitu ya. Jadi, insulin yang disesuaikan dengan hitung karbohidrat biasanya yang digunakan adalah insulin yang kerja cepat atau kerja pendek. Dan itu diberikan sebelum makan. Jadi, sebelum pasiennya makan, kita kasih insulin untuk mengontrol lonjakan gula darah setelah makan. Karena itu kita harus tahu dulu tadi jumlahnya supaya nanti kita bisa menentukan dosisnya dengan tepat. Ya. Kita review sedikit ya tentang sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat itu kita perlu membedakan antara makanan yang karbohidrat dengan non-karbohidrat. Itu pasti sudah diketahui oleh semua ya. Nah, tapi yang penting juga kita bedakan adalah karbohidrat yang sifatnya kompleks dan yang sederhana. Itu ya. Oke, contohnya ini sih seperti nasi, ada serat, ada gandum, ada karbohidrat yang bentuknya masih berbulir yang mirip aslinya gitu. Itu biasanya yang karbohidrat kompleks. Kalau yang sederhana ini yang sudah diolah, gitu ya. Kepentingannya apa kita mengetahui karbohidrat kompleks dan simpleks? Kaitannya dengan apa pada gula darah? Ada yang punya pendapat nggak? Kenapa sih harus tahu karbohidrat kompleks gitu? Kenapa sih harus tahu karbohidrat simpleks? Siapa yang mau jawab nih? Saya mungkin boleh jawab dok. Oke, siap. Gimana? Kalau setahu saya karbohidrat kompleks itu jadi lebih susah diserapnya oleh tubuh. Jadi glycemic indexnya juga rendah sehingga gula darahnya itu tidak naik secara cepat gitu dok. Oke, Sedangkan untuk yang simplex lebih cepat gitu. ya, keren, keren. Kaitan dengan itu ya, jadi karbohidrat kompleks dengan simpleks katanya di situ.
Ada yang punya pendapat lain tidak? Najwa punya pendapat lain tidak? Ya dok, kalau misalnya untuk karbohidrat simplek itu sendiri, dia tuh jadi terbilang dari rantai gula pendek ya, jadi dapat dicerna juga, dan dia juga gula darahnya tuh naik cepat gitu, atau spike glukosa. Kalau misalnya untuk karbohidrat kompleks itu sendiri, dia tuh rantai gula panjang atau serat gitu, dan dia tuh dicernanya lambat. Jadi gula darahnya itu akan naik perlahan gitu. Oke, siap. Hebat. Pada pinter semua ya. Oke, kaitannya memang dengan begitu. Apa yang disampaikan tadi oleh Pasha sama Najwa sudah benar ya. Jadi kenapa kita perlu mengidentifikasi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks atau sederhana untuk itu. Nah, jadi kalau kita lihat pengaruh karbohidrat sederhana dengan kompleks terhadap nilai gula darah ini kaitannya. Tadi yang disebut dengan spike gitu ya, tiba-tiba gula darahnya naik cepat gitu, itu yang simplek. Jadi waktu kita mengkonsumsi bahan makanan sumber yang mengandung banyak karbohidrat gitu ya, karbohidrat simplek, dia mudah dicerna, naik tuh kadar gula darahnya dengan cepat, set gitu. Kemudian turun lagi dengan cepat. Sementara yang kompleks, dia naiknya ke perlahan-lahan, naik perlahan, pelan, 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 terus turun, gitu ya. Nah, kalau dalam pengendalian gula darah, maka terutama untuk pasien-pasien diabetes mellitus, kita sangat menyarankan bahwa konsumsinya adalah yang kompleks ini. Jadi bukan karbohidrat yang simple, ya. Oke, baik. Sekarang gimana sih, bagaimana caranya kita melakukan perhitungan karbohidrat counting ini? Yang pertama, perlu menentukan dulu karbohidrat hariannya. Kebutuhan hariannya berapa sih gitu ya. Rekomendasi umumnya sekitar 50-60% dari total kebutuhan harian, dari energi total kebutuhan harian. Contoh nih, misalnya kebutuhan hariannya siapa ya? Hadian lah misalnya ya. Kebutuhannya 2000 nih, 2000 kilokalori. Maka kebutuhan karbohidratnya per hari adalah 2000 dikali 50% sekitar 1000 kilokalori. Tuh. Setelah tahu kebutuhannya segini, kita identifikasi makanan sumber karbohidratnya apa. Kemudian hitung kandungan karbohidrat per porsi makanan. Contohnya gini, satu porsi makanan putih, nasi putih itu kurang lebih sekitar 100 gram. Kalau kita lihat dari tabel komposisi Pangan Indonesia atau TKPI, 100 gram itu mengandung 39,8 gram karbohidrat. Nah, kalau pasien makan 200 gram, artinya 2 porsi ya, maka totalnya adalah 3,98 dikalikan 2 porsi. Jadi pasien sudah memakan 79,6 gram. Nah, selain menghitung karbohidrat per porsi makanan, kita juga bisa menghitung dari label nutrisi gitu. Misalnya dia ada makan nasi, tapi ada dia konsumsi makanan lain yang ada gitu yang tidak tercantum di TKPI, atau misalnya kita mau lihat dari labelnya juga harus tahu. Jadi ini juga harus bisa membaca label nutrisi untuk menentukan jumlah karbohidrat yang dimakan. Oke? Kemudian setelah tahu dosisnya, setelah tahu karbohidrat tadi berapa, kita sesuaikan dosisnya. Ada yang istilah ICR, jadi insulin to carbohydrate ratio. Kita tahu nih berapa eh, memperhitungkan rasionya. Biasanya yang paling sering digunakan starting point-nya ada 1:10 atau 1:15. Ya, tergantung kondisi pasien saat itu. Artinya setiap 1 unit insulin dia akan dapat mengatasi sekitar 10-15 gram karbohidrat, gitu ya. Kalau 1:15, 1 unit untuk 15. Kalau pasiennya konsumsi 50 gram, maka dosis insulin yang diperlukan adalah si 50 gram tadi dibagi 15. Artinya setara dengan 3 unit insulin. Jadi sebelum pasien itu makan, kita bisa perkirakan lah mungkin kita bisa memasukkan sekitar 3 unit insulin gitu ya untuk mencegah. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus ya. Contohnya, seorang pasien punya kebutuhan energi sekitar segini nih, 1800 kilokalori. Makan siang pasien tuh menunya ini. Dia makan nasi putih 75 gram, pepes ikan 120 gram, perkedel 30 gram, ada sayur bening oyong, tanpa karbohidrat tambahan ya si oyongnya. Lalu dia minum susu tanpa gula, lalu ada apel malang, dan rasionya yang ditentukan untuk pasien ini adalah 1:15. Nah, coba hitung berapa total karbohidrat dan dosis insulin kalau ICR-nya 1:15. Tahapannya ini ya.
Pertama, hitung dulu kebutuhan karbohidrat harian pasien dalam gram. Berapa total energi hariannya? Lalu tentukan tadi kan 50 sampai 60, kita tentukan 60%-nya. Lalu konversikan ke gram karbohidrat. Paham nggak sampai sini? Dokter, punten dok. Ya, Kira-kira bisa di apa slide sebelumnya nggak dok? yang mana? Tadi Yang ini. ya Oke. tadi lupa di. Menu nasi putihnya berapa? Pepes ikan berapa? Perkedel berapa? Sayur bening berapa? Susu berapa? Nah, coba dihitung. Hitung tahapan yang pertama aja dulu. Berapa kebutuhan karbohidrat pasien ini? Kalau kita tentukan 60%. Jadi berapa? 1080 ya, Dok. Berapa? 1080. 80 dong. Oke. Kemudian total energi harian tadi 1.800 ya. Berarti 60% dari energi adalah 1080, Dok. dong. Oke. Ke konversi ke karbohidrat jadi berapa gram? Gimana ngitungnya? Nabila, gimana ngitungnya Nabila? Sedang dikerjakan dok. Kerjakan, ayo. Bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana mengkonversinya? Dibagi, dikali? Yang dibagi 4 ya dok, 1 gram 4 kalori. Dibaginya Kenapa? 4 buat 70. Kenapa dibagi 4? Karena 1 gram sama dengan 4 kalori dok. 1 gram apa? 1 gram karbohidrat maksudnya. Ya. Kalau lemak? Lemak Lemak berapa lemak? 9, Dok. 9. Kalau protein? Untuk karbo sama protein sama ya, Dok? Iya, karbohidrat sama protein sama ya? Iya. Jadi caranya begitu. Gimana cara ngitungnya? Ini kan per 100 gram, karbohidratnya sekian. Gimana, Nap? Kalau per 100 gram harusnya dia kan 39,8. Kalau 75 gram dia berapa? 75%-nya ya, berarti dari per 100 gram dikalikan sekian. Kemudian pepes ikan, ada perkedel kentang ini diketahui bahwa kandungan karbohidrat per 100-nya ada 20 gram. Sementara dia hanya 30 gram, berarti dia hanya 30%-nya gitu ya dari si kandungan ini. Susu kurang lebih sekian per 100 mili, 5,1 gram. Berarti kalau 200 mili dia harus dikalikan 2 ya. 2 kali 5,1 jumlah karbohidratnya nanti diisi di sini. Apel juga mengandung karbohidrat apel itu. Jadi per 100 gramnya dia mengandung sekitar 12,9. Nanti semua karbohidrat ini dituliskan dan dijumlahkan. Berapa total karbohidrat yang dikonsumsi? Paham ya? Total karbohidratnya berapa? Lalu tinggal tentukan dosis insulinnya. Tadi per 1 gram dosisnya adalah 15. Eh, per 1 unit ya. Jawabannya ya, dibagi 4. Nah, sama nggak jawabannya? Sama, Dok. Sama dok. Ada yang bingung tidak di sini tahapannya? Jadi 100%-nya tadi kan sudah disebutkan. Ini hanya 75 gram, berarti 75 per 100 dikalikan berapa? Dan Gimana? Gimana dia? mantan, Dok. Nah, terbayang ya seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa menghitung tadi berapa totalnya. Totalnya ternyata ada 60,45 gram karbohidrat. Sekarang hitung dosisnya jika perbandingannya 1:15. Kalau tadi total karbohidrat yang kita hitung adalah 60,45 gram.
Maka dosisnya adalah 60/45 dibagi 15. Kurang lebih sekitar 4 unit insulin yang harus dikonsumsi oleh pasien tersebut sebelum makan. Itu ya, dibulatkan ya. Kalau dibagi 10 berarti 6. Kalau perbandingan ICR-nya 1 dibanding 10 berarti 60,4 dibagi 10. Tapi kalau perbandingannya 1 banding 15 maka 60,45 dibagi 15. Tuh. Nah, sebetulnya dosis individu akhir ini dapat disesuaikan oleh dokter berdasarkan respon dari glikemik individu. Kalau responnya seperti apa. Jadi tidak serta-merta seperti ini. Tentu juga harus ada penilaian secara klinis ya terkait dengan kebutuhan insulin ini. Nah, nilai kandungan karbohidrat juga bisa bervariasi berdasarkan sumbernya. Oh, suka pakai apa? Kalian kalau ngitung itu bahan makanan sumber kadarnya berapa? Pakai apa biasanya? Suka macam-macam. Ada yang pakai Nutri-Survey. Ya, Nutri-Survey. Nah, terus ada lagi apa yang cukup populer? Fat Secret, Dok. Secret itu populer sekali itu. Nah, tapi kalau untuk kepentingan pendidikan gitu tuh mungkin saran kita pakai yang ini ya, pakai yang TKPI tadi ya. Saya sudah sertakan linknya, jadi nanti saudara semua bisa mengklik si link tersebut untuk mendapatkan tabel tadi. Jadi untuk kepentingan di klinis nanti bisa gunakan si materi ini, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi ya, refleksi pelajaran. Kembali ke login ke yang tadi, ke Mentimeter. Coba buatkan satu kata yang menggambarkan perasaan Anda tentang sesi ini. Kita lihat bareng-bareng. Ini tidak ada nama, jadi bebas aja. Nggak suka, nggak ngerti, atau misalnya membosankan dan sebagainya, silahkan. Bebas Anda sampaikan di situ. Sudah muncul belum ininya? Punten dok, di saya tidak muncul dok. Kenapa? Di saya masih yang awal. Oh, masih yang awal. Oke, sebentar ya. Kita coba lihat lagi. Belum tergeser. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Punten Cukup. dok, saya ada yang ditanyakan dok. Boleh, Mangga. Mengenai ini, kebutuhan energi harian itu menentukannya gimana ya dok nanti? Kebutuhannya tadi kebutuhan energi harian. Kalau Mm-mm. energi harian itu memang nanti kita bicarakan lebih lanjut. Jadi kita harus menghitung dari aktivitas fisiknya, Hmm. dari ada sakit sebagainya dan sebagainya. Pakai rumus apa? Ada yang tahu nggak? Oke. Mifflin, Dok. Pakai apa? Mifflin bukan, Dok? Mifflin bisa. Apa lagi? Pakai rumus apa? Itu kayaknya pernah diajarkan deh di kebutuhan harian di materi tentang antropometri. Hmm. Oke. Ada yang tahu rumusnya apa saja yang bisa digunakan? Kan pertanyaannya hadiah nih. Sudah ditentukan nih, kebutuhannya 200. Nah, sementara 200 2.000 sudah disampaikan. Nah, sementara kita ingin tahu kira-kira gimana cara pakai Haris? Haris Benedict, Dok. Haris Bener nggak? Benedict. Bukan Harry Potter, Haris Benedict. Apa aja yang dihitung di situ? Ada apa? Ada faktor apa aja? Ada aktivitas fisik, Aktivitas usia, fisik, usia, tinggi badan, tinggi sama badan, berat badan. berat badan, ada lagi beda satu lagi. Ah, ada lagi. Nabila sama Pasya beda. Atau Hadian sama Usianya dok. Najwa beda. Oh, Apa jenis gitu? kelamin. Iya Us. betul. Jadi Amin, jenis betul. kelamin laki dan perempuan beda. Gitu ya. Selain itu juga ada aktivitas fisik dan juga ada tambahan terkait dengan ada stres faktor atau tidak. Stres faktornya kaitannya apa Dava? Contohnya Dava. Bentar dok, tadi pertanyaannya bagaimana? Kenapa? Kan suka ada kita hitung Punten ada tadi
Mm-mm. Kita hitung apakah ada stress faktor atau tidak. Nah, stress faktornya apa kira-kira? Itu ya, apakah dia sakit atau tidak, gitu ya. Terus ada apa lagi? Sasa mungkin bisa bantu Sasa. Mungkin izin menjawab dok, untuk stres faktor mungkin bisa kalau misalkan mahasiswa mungkin ada tekanan akademik atau kayak misalkan yang kerja ada tuntutan pekerjaan dan lain-lain seperti itu dok. Jadi stresnya stres, ini ya stres fisik, psikis ya. Ya, ada yang punya pendapat lain? Bisa dari kerja sih dok, kerja kayak gitu, terus juga olahraganya yang intens. Mm-mm. Dikaitkan ke situ ya. Atau ada kondisi sakit tertentu. Jadi misalnya demam atau dia ada sakit yang lainnya. Nah, itu kita tambahkan faktor stresnya di situ. Gitu ya. Nanti pada saat menjalani profesi ini dibutuhkan sebetulnya. Jadi kalian akan mempelajari bagaimana kebutuhan energi harian tuh berapa gitu. Salah satu bisa yang rumus yang bisa digunakan yang tadi yang Harris Benedict. Walaupun ada beberapa rumus-rumus lainnya. Termasuk juga ada pendekatan yang digunakan kalau berdasarkan eh, ini ya rule of thumb. Rule of thumb itu yang kalian pelajari waktu belajar di Perkeni yang ada di pedoman Perkeni. Pakai apa? Pakai wanita 25 kilokalori. Nah, sudah pada lupa lagi. Dibaca lagi ya, dilihat lagi ya. Apa saja, apa namanya, bagaimana tadi cara kita menentukan tentang berapa kebutuhan hari ini. Ini pertanyaan penting sama Hadian tadi. Soalnya yang kita kasih tadi kan udah dapet tuh. Oh, Sasa segini, Nabila sekian, ini sekian. Tapi kita nggak tahu berapanya. Gitu ya. Oke, nanti boleh Anda baca kembali di pedoman Perkeni juga ada. Itu kita sebut rule of thumb. Jadi untuk wanita misalnya 25 kilogram per kilokalori per kilokalori per kilogram berat badan. Pada laki-laki 30 kilokalori per kilogram berat badan. Itu kebutuhan harian, kebutuhan energi harian. Karbohidratnya berapa? Pakai persentase yang tadi. Atau kalau misalnya mau, Anda juga bisa mengakses itu tadi rumus Harris Benedict. Itu di Med Calculator juga ada. Kalau mendownload di aplikasi Med Calculator, itu bisa tuh di download, kemudian dimasukkan laki atau perempuan, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kira-kira stres faktornya seperti apa, kira-kira berat badan seperti apa. Keterangan tentang stres faktor itu ada detailnya nanti disampaikan. Oke? Baik ya? Ya, ini kayaknya mentimeternya memang bermasalah. Nah, kita sebut aja deh refleksinya. Siapa yang mau merefleksikan apa yang didapatkan pada hari ini, pada pelajaran hari ini? Ayo, disebutkan. Noval mau menyampaikan apa? Apa yang didapatkan di materi hari ini? Kalau dari Satu kata aja, satu dua kata. oh ya, satu dua kata ya dok. Hmm. Em, ilmu baru dan bermanfaat dok. Oke, terima kasih. Yang lain, Dava, apa Pak? Seru dok, seru karena Seru. hitung-hitungan. Gitu-gitu kan, anak FK jarang hitung sekarang ya. Oke, siapa nih? Pasya. Menarik dok. Kenapa menariknya? Karena menurut saya ini nggak cuma dipraktekin saat profesi juga, tapi di kehidupan sehari-hari juga kita bisa menghitung buat kepentingan kita sendiri gitu. Oke, baik. Silahkan, ada yang mau merangkumkan tidak? Jadi karbohidrat counting itu apa? Apa Nap? Nabila senyum-senyum aja soalnya. Nap, apa Itu Nap? dok, apa menghitung jumlah gram karbohidrat dalam makanan untuk mengontrol kadar gula darah. Yang Oke. saya tahu. Adian, manfaatnya apa dikaitkan dengan insulin? Untuk menentukan berapa banyak dosis insulin yang diperlukan, dok. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya buat Sareri. Kira-kira bagaimana cara menentukan dosis insulin dengan gramnya karbohidrat? Kalau nggak salah tadi ada 1:15 itu dok. Oke, ada perbandingan berapa lagi?
Berapa ya ini? 1/10 ya. Ada 1/10, 1/15. Nah, kira-kira menentukan berapa dosis insulin selain perbandingan tadi, ada faktor apa lagi yang harus diperhatikan? Siapa nih yang mau jawab? Mau Indah? Mau Indah? Tadi kan ada perbandingan nih, udah tahu. Nah, kira-kira apa lagi yang harus diperhatikan? Mungkin disesuaikan sama tadi faktor individunya gitu, Dok. Apakah asupan kalorinya bagaimana dan ininya aktivitas fisiknya. Oke, keren. Siap. Nah, terakhir, siapa yang belum saya tanya lagi? Nadia ya? Oke, Nadia. Jadi setelah ini, Nadia akan memahami bahwa kaitan karbohidrat dengan insulin. Nah, bagaimana cara Nadia tahu bahwa, oh, yang digunakan sekian sih karbohidratnya, si insulinnya. Tadi si insulinnya, tadi kan pertama kita harus mengetahui kebutuhan kalori kita per hari ini, kan, Dok, ya. Oke. Itu yang dipakai itu 50 sampai 60% dari energi yang dipakai di karbohidrat itu 50 sampai 60%. Nah, setelah kita Oke. tahu untuk penentuan gram itu ya kita harus tahu nih kayak tadi 100 eh, gramnya nasi itu sama dengan 39,8 gram kebutuhannya. Nah, jadi Hmm. kita harus hitung lagi protein yang kita makan berapa, kemudian makan makanan pendamping lain. Jadi tidak bisa memenuhi dan tidak berlebihan gitu. Jadi harus tahu Oke. kebutuhan kalian. Ya, setelah itu tinggal dihitung konversi ke insulinnya ya. Benar, Dok. Oke, keren, hebat. Apa yang disampaikan bisa diserap dengan cukup baik ya, cukup difahami. Oke, sebetulnya tugasnya itu seperti apa yang kita pelajari tadi. Jadi Anda dapat mengakses tugas ini. Sebentar ya, saya sampaikan. Tugas ini bisa diakses di Live Unpad untuk dilihat. Pengerjaannya sama seperti yang tadi ya, tahap-tahapannya sama seperti yang tadi. Cuman perbedaannya adalah sebentar ini. Nah, perbedaannya adalah eh, buatkan satu contoh menu makan siang lengkap gitu. Kalau susah, sebetulnya Anda boleh menggunakan menu makan siang sendiri aja gitu. Coba dihitung menu makan siang sendiri seperti apa gitu ya secara lengkap. Terus estimasi tuh kebutuhan karbohidratnya berapa berdasarkan 50 sampai 60% dari kebutuhan harian kita dan dosis insulinnya berapa. Gitu ya. Nanti setelah ini mungkin Anda kumpulkan jadi akses di Live Unpad materi kuliah hari ini bisa diulang kembali, diulang-ulang lagi gitu, dilatih lagi. Lalu setelah tadi contoh menunya persis seperti yang tadi ya, contoh menunya seperti itu. Apa yang dimakan, tadi kan belum masuk. Minumnya sudah ada susu, tapi kalau ada yang lain boleh ditambahkan. Diperkirakan apakah ada karbohidratnya atau tidak. Hitung dosis insulinnya. Kumpulkan di Live Unpad maksimal 2 hari ya setelah perkuliahannya. Jangan lupa di tag nama saya supaya saya bisa mengakses apa yang sudah Anda kerjakan. Gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Cukup difahami tugasnya? Cukup, Dok. Cukup ya? Cukup ngerti ya? Cara mengakses live-nya juga sudah bisa ya. Oke, kalau demikian terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut sebetulnya di live Unpad ya. Ada forum diskusi untuk memperdalam pemahaman kalian terkait dengan materi ini. Dah, begitu mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi dalam kuliah selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di dalam 2 hari ya.